warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Muharram Komplek RI Cidodo Baru, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang saya hormati dan insya Allah muliakan, serta para semua hadirin yang menyimak melalui channel media sosial Masjid Al-Muharram. Bapak Ibu jamaah sekalian, tadabbur ayat kita pada pagi hari ini adalah tentang potongan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu di surat Yusuf ayat 23 yang menjelaskan tentang bagaimana upaya Nabi Yusuf alaihissalam untuk menghindar ajakan dari istri menteri atau istri Al-Aziz, menteri penguasa, ya, raja saat itu, yang mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat dosa, berbuat perbuatan keji, yaitu berzina. Kisahnya amat sangat terkenal sekali dan kita semua sudah mendengarnya, dan kita ingin mentadabburinya agar kemudian permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada hari ini yang ada kaitannya, kemiripan dengan kisah yang ada di dalam surat Yusuf ini, kita ingin mendapatkan arahan, petunjuk supaya kita juga bisa selamat, terhindar dari godaan yang Nabi Yusuf alaihissalam alami pada saat itu. Ya, surat Yusuf ayat 23 saya bacakan terlebih dahulu para jemaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi wa ghallaqatil abwab. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Secara garis besar ayat ini saya membaginya ada tiga bagian, ya. Yang pertama adalah warawadathu allati huwa fi baitiha, dan dia wanita yang dimana Nabi Yusuf tinggal di rumahnya itu merayu. Rawadathu, menggoda, merayu Nabi Yusuf, ya, untuk memperdaya dirinya. Lalu kemudian wa ghallaqatil abwab, dia mengunci pintu, ya, wa qalat haita lak, dan dia perempuan itu berkata haita ini mendekatlah engkau kepadaku. Ini potongan yang pertama, betapa dahsyatnya rayuan tipu daya seorang wanita. Yang kedua yang akan kita tadabburi adalah jawaban Nabi Yusuf alaihissalam, mengatakan qala ma'adzallah. Nabi Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi, sesungguhnya dia, Rabbi Tuhan, bukan Tuhanku di sini. Innahu, dia maksudnya adalah Tuhan, ya, suami dari perempuan tadi. Rabbi, yakni majikanku. Rabbi, yaitu Tuhanku, majikanku. Ahsana mathwai, dia telah berbuat baik kepadaku. Ahsan adalah memperbaiki mathwai, tempat dalam hal pengurusan sikapnya kepadaku. Ya, ini yang kedua para jemaah. Jawaban Nabi Yusuf, dia berlindung kepada Allah dan mengkaitkan suami dari perempuan tadi. Dan yang ketiga, ayat ini ditutup dengan ucapan innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat zalim. Nah, ini para jemaah tiga yang akan kita tadabburi. Yang pertama,
wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Apa yang kita tadabburi pada potongan ayat pertama, yaitu Allah mengungkapkan tentang bagaimana tipu daya seorang wanita yang saat itu menggoda seorang pemuda yang tinggal di rumahnya. Ya, ini bahasanya detail, Pak. Ada 3 yang dia lakukan. Yang pertama menggoda, yang kedua ngunci pintu, yang ketiga mendekatlah kamu. Detail digambarkan dalam Al-Quran. Nah, ini pada jamaah sekalian yang berbahagia, apa tadabbur yang kita dapatkan? Yang pertama, potongan ayat ini mengingatkan kita tentang fitnah seorang wanita. Saya melihatnya dari sudut pandang kita sebagai seorang suaminya. Dapatkah kita membayangkan para jemaah kalau yang diceritakan dalam Al-Quran ini adalah istri-istri kita, ya, istri kita kemudian kecantol sama orang lain? Berarti tandanya kita kurang ganteng. Artinya ada apa? Bukan masalah kurang gantengnya, bahwa di antara ujian seorang laki-laki itu adalah bagaimana dia menjaga, melindungi istrinya, jangan sampai istrinya itu tercantol dengan wanita lain, dengan pria lain. Bagaimana, apakah urusan keuangannya, ekonominya, apakah urusan pendidikannya, nasihat dari seorang suami, dan termasuk juga bagaimana penjagaan suami. Kenapa tuan rumahnya membiarkan ada seorang pemuda tampan berada dalam satu rumah? Itu adalah kesalahan siapa? Adalah bagian dari kesalahan bapak, suami, tuan rumah dalam hal ini, membiarkan hal itu, membuka pintu peluang untuk terjadinya perbuatan keji itu terjadi. Nah, ini berjamaah patut kita waspadai, bahwa kita sebagai seorang bapak itu diperintahkan untuk menjaga istri dan anak kita dari api neraka yang saya baca tadi dalam Al-Quran, dalam sholat subuh. Tugas kita adalah menjaga istri-istri kita. Nah, yang kedua apa para jemaah? Tadabburnya pada potongan ayat pertama ini adalah kita lihat dari segi dahsyatnya godaan seorang wanita. Wanita itu berjamaah ketika dia sudah tertarik dengan seorang laki-laki, wanita itu ketika dia sudah tidak tertampung lagi nafsunya, kita lihat dari ayat ini, yang seharusnya dia itu adalah seorang yang pemalu, dikenal dengan sosok makhluk Allah yang pemalu, kok bisa sampai melakukan hal itu, melawan fitrahnya. Dia yang menggoda, ya, dia yang mengunci pintu, dia yang memaksa. Biasanya yang kayak seperti ini, biasanya perkosaan itu ada terjadi dari pihak laki. Ini kau sampai tidak terbendung lagi sampai sedemikian rupa. Ya, jadi para jemaah sekalian ya, bagi para wanita ini hati-hati. Ujian buat dirinya itu adalah untuk bagaimana tetap menjaga fitrahnya, bahwa wanita itu diciptakan oleh Allah untuk memiliki sifat pemalu. Jangan sampai keluar seperti itu. Sekarang ini para jemaah, dulu laki-laki yang godain perempuan, sekarang perempuan godain laki-laki. Jadi para jemaah sekalian berdua ini, lihat yang kedua tadabburnya, hati-hati wahai para wanita. Sebab kalau wanita sudah menggoda laki-laki luar lain, yang pertama itu adalah petaka buat keluarganya, yang kedua adalah musibah buat laki-laki yang digodanya itu. Ya, bagaimana kalau kita jadi Nabi Yusuf gitu? Satu, wanitanya cantik, dua, kaya, tiga, dua-duanya memiliki memiliki keinginan. Sungguh Nabi Yusuf punya keinginan kepada wanita tersebut, wanita tersebut pun punya keinginan. Jadi pada jemaah sekalian, dua-duanya sama-sama suka. Dan kalau kita lihat, boleh jadi umurnya, usianya ini terpaut pada. Karena Nabi Yusuf diambil dari masih kecil, dicemplungin ke sumur, berarti dia kan sudah usianya lebih tua perempuannya. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya nafsu. Ya, maka hati-hati
Bapak Ibu berjamaah sekalian berbahagia yang di dalam rumahnya itu tinggal adanya iparnya, yang di dalam rumahnya ada tinggal keponakannya, tinggal pembantunya dan lain sebagainya. Dan ini kejadian terjadi ketika suaminya sedang tidak ada. Jadi para jemaah sekalian, yang ketiga tadaburnya adalah dari sisi Nabi Yusufnya, bahwa ini adalah musibah besar, adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah untuk keluar dari jerat-jerat rayuan syahwat wanita yang dia suka, apalagi didukung dengan keadaan. Nah, pertanyaannya adalah, kita ini kalau menghadapi situasi seperti Nabi Yusuf, apa yang harus kita lakukan? Ya para jemaah, mungkin ada yang nyeletuk kan, boro-boro Ustaz, ya, kita mikirin bagaimana kita bisa keluar dari jeratan apa yang dialami oleh Nabi Yusuf. Ngebayangin ada perempuan yang suka sama saya aja saya gak kepikiran. Kenapa nih? Orang udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, udah tua, nggak kepikiran kayak begitu. Oke lah, kalau emang nggak kepikiran seperti itu para jemaah, paling tidak kita lihat ada di antara kita yang muda-muda ini, ya, 3 yang dilakukan oleh perempuan tadi: merayu, mengunci pintu, dan mengatakan, "Hai, dekatlah aku." Mungkin kita ada yang mengalami 1 doang, dirayu doang, nggak nyampe dikunciin pintu, ya, nggak nyampe, apalagi sampai lebih dekat dari itu. Ya, awal mulanya ada perempuan yang melanggarnya dari sisi merayunya aja, tiba-tiba WA, "Assalamualaikum," ya, voice note, "Udah makan belum?" Nah, itu para jemaah sekalian, mungkin tingkatan yang rendahnya sesuai dengan kita, itu pun kadang-kadang kita nggak kebayang betapa dahsyatnya godaan seorang wanita kepada pemuda, ya, laki-laki. Dan yang menarik lebih dari itu adalah para jemaah, kita tadabburi ayat ini adalah hati-hati buat Bapak Ibu, bapak-bapak yang punya takdir oleh Allah diciptakan tampan wajahnya. Alhamdulillah tampan semua sini. Hati-hati. Itu kalau udah disukai oleh wanita. Kan Nabi Yusuf lahir wajahnya tampan, bukan mau dia, Allah yang menakdirkan. Udah lahir dalam keadaan tampan, maka ada diri kita ini di hal-hal yang membuat menarik orang lain, maka hati-hati. Jangan sampai kita tidak sadar kita telah melakukan sesuatu yang membuat ada orang lain yang tertarik dengan kita. Ya, ini Nabi Yusuf nggak, kalau bahasa kita apa, nggak caper, Pak. Kali dia di depan istrinya lama-lama cari muka, carmuk supaya disukai sama istri raja tersebut, penguasa tersebut. Enggak, dia datang begitu aja dengan sendirinya. Ya, dia suka datang, setan itu datang dengan sendirinya, bukan disengaja Nabi Yusuf undang-undang. Apalagi kalau sampai ada di antara kita yang cari muka, sengaja tebar pesona. Ya, di depan perempuan, jalannya, ngomongnya, di orang-orang memberikan perhatian, itu namanya tebar pesona. Hati-hati. Kita nggak godain wanita aja terus ada orang wanita itu suka sama kita, itu adalah harus diwaspadai. Apalagi jangan sampai kita menggoda istri orang lain. Ya, itu adalah kezaliman buat rumah tangganya, buat suaminya. Maka para jemaah, hati-hati terhadap kemaksiatan, dosa yang datang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, tidak kita niatkan, tidak kita sengaja. Tiba-tiba ada yang suka sama kita, tiba-tiba ngejar, tiba-tiba ngajakin nikah, poligami. Diam-diam aja deh Pak, gak apa-apa, saya jadi istri Bapak yang kedua, ketiga, gak usah bilang-bilang sama istri yang pertama. Kalau diajakin begitu gimana Pak? Goyang gak kira-kira? Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, ini potongan ayat yang pertama ini kita tadabburi seperti ini. Jika seandainya ada kemiripan, ya, dalam kehidupan kita menghadapi godaan yang seperti ini terjadi dalam rumah tangga, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari jerat-jerat dosa dan maksiat? Maka kita akan tadabburkan potongan ayat yang kedua.
Qala ma'adzallah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf saat itu? Dia mengatakan yang pertama, aku berlindung kepada Allah. Ya, ternyata kalimat berlindung kepada Allah dalam Al-Quran itu tidak selalu bentuknya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tapi bisa juga ma'adzallah. Cuma kurang populer di kalimat ma'adzallah. Artinya sama, aku berlindung kepada ma'adzallah. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Yusuf mengatakan innahu rabbi ahsana mathwaya. Dia itu suamimu itu, dia itu telah baik, berbuat baik kepadaku. Maka diantara yang kita tadaburi daripada jawaban Nabi Yusuf adalah saat kita sedang di hadapan kita itu ada sajian syahwat, dosa, maksiat yang menggoda, menggoyahkan iman kita, maka carilah alasan sebanyak-banyaknya supaya kita bisa lepas dari jerat-jerat dosa dan maksiat tersebut. Karena Nabi Yusuf alaihissalam dalam ayat ini menyebutkan ada berapa yang dia lakukan. Ada dua perjamaah. Dia mencari alasan. Alasan yang pertama adalah dia punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan dia dari jebakan jerat dosa tersebut. Maka dia tidak lupa kepada Tuhannya. Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Dia tahu kalau seandainya itu terjadi perbuatan, maka itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan itu amat sangat dia takuti. Lebih dia takuti daripada nikmatnya berbuat zina tersebut. Maka dia ingat kepada Allah, dia berlindung kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua apa jemaah? Alasan yang kedua yang dilakukan adalah mencari alasan lain. Apa selain dia punya Tuhan Allah yang akan menyelamatkannya? Maka dia mencari alasan bahwasanya suamimu, tuanku itu telah baik sama aku. Enggak mungkin aku mengkhianati dia. Enggak mungkin aku menyakitinya, berkhianat terhadapnya. Jadi perbuatan baik orang lain kepada kita itu menjadi salah satu alasan yang dicari oleh Nabi Yusuf alaihissalam supaya dia bisa menghindar dari rayuan istrinya tersebut. Betapapun nafsu sudah sama-sama saling suka sama suka, tapi dia cari alasan yang lain. Yang kedua itu, kalau kita tambahkan lagi, cari lagi di surat Yusuf ya, di ayat yang berikutnya itu ada alasan yang lain yang ketiga. Ya, yaitu apa? Dia mengatakan Nabi Yusuf, as-sijnu qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, masuk penjara, kata Nabi Yusuf, itu lebih aku sukai daripada aku memenuhi ajakan mereka. Kalau bahasa kitanya, mendingan saya masuk penjara, biarin deh, daripada saya harus dipaksa untuk melakukan perbuatan dosa, akan menyebabkan masuk neraka, mendingan di penjara di dunia. Itu lebih aku sukai ya Allah. Ini adalah alasan yang berikutnya yang harus dikumpulkan oleh seseorang ya, untuk bisa terhindar dari perbuatan tersebut. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, ini arahannya bahwa cari alasan apapun yang membuat kita takut hingga akhirnya tidak berani melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, kalau kita perhatikan perjamaah, dua sisi yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah sisi hablum minallah, bahwa yang bisa menyelamatkan kita saat digoda oleh dosa dan maksiat adalah memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Dan dalam beberapa hadis Nabi SAW itu diceritakan perjamaah bahwa kalimat a'udzubillah, ya berlindung kepada Allah, itu adalah kalimat yang amat sangat ampuh kalau kita itu sedang dikuasai oleh nafsu, oleh emosi, oleh amarah. Maka kalimat aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh menjadi zikir yang tidak boleh kita lupakan. Suatu ketika Nabi SAW melihat ada dua orang yang sedang berantem. Keduanya itu sedang meninggikan suaranya, memerah mukanya sampai keluar urat lehernya. Tapi belum main pukul-pukulan, ya masih kayak kucing berantem. Maka apa kata Rasulullah SAW? Beliau keluar dari rumahnya, dia mengatakan, sungguh aku mengetahui kalimat kalau seandainya diucapkan oleh orang itu, maka hilanglah apa yang sekarang sedang menguasai dirinya.
yaitu kalimat tersebut adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, karena yang menguasai dirinya saat itu marah, emosi adalah syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Nah, dalam kisah Nabi Yusuf ini yang sedang menguasai dirinya itu adalah bukan emosi marah, tapi nafsu syahwat, birahi. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang Pak kita ketika ada kesempatan di jalanan tiba-tiba ada wanita ngeliatin kita, lalu kemudian dia ngelirik-lirik kita, lalu kemudian atau dia lewat dengan auratnya yang terbuka, dengan tampilannya yang begitu menggoda. Ada nggak di antara kita langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma'azallah, ya Allah lindungi aku, ya Allah lindungi aku. Kalau mau terlambat dari jerat-jerat itu itu aja dulu dah. Kalau sampai dikunci pintu kayaknya berat nggak ininya, ngebayanginnya. Ya, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Insya Allah Allah mudahin terlindung dari jerat-jerat itu. Yang kedua adalah selain memperkuat hubungan dengan Allah adalah memperkuat alasan yang terkait dengan hubungan manusia. Yaitu apa? Kalau saya ikutin, saya khianat, nggak pantas buat saya ini. Membalas kebaikan orang dengan sebuah pengkhianatan. Nah, tadaburnya para jamaah adalah bahwa betapa pentingnya kita itu berbuat baik kepada orang lain. Karena suatu saat orang yang kita berbuat baik kepadanya itu akan membalas kebaikan kita dengan tidak akan berkhianat dengan kita. Ya, itulah balasan kebaikan adalah kebaikan lain berikutnya. Ternyata majikannya ini baik pada jemaah sekalian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu yang membuat Nabi Yusuf gak sampai hati untuk mengkhianati suaminya tersebut. Jadi para jemaah sekalian, berbuat baik akan kembali balasannya itu adalah kepada kita. Kita ingin anak kita itu diperhatikan sama orang, maka perhatikan anak orang lain. Berbuat baik pada anak orang lain, maka orang lain akan berbuat baik juga kepada anak kita. Dan begitu seterusnya, bahwa balasan sesuatu itu sesuai dengan amalan kita. Jadi para jemaah, carilah alasan, mau yang itu berkaitan dengan hukum dunia. Kalau saya melakukannya, saya bakalan masuk penjara. Kata Nabi Yusuf, kalau emang aku benar sekalipun dituduh berzina dan aku masuk penjara, aku lebih suka masuk penjara daripada aku melakukan perbuatan yang haram tersebut. Dan yang terakhir para jemaah adalah bagian innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang yang berbuat zalim. Ya, ditutup ayat ini dengan sebuah statement yang mana ini boleh jadi menjadi alasan berikutnya. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam tidak berani melakukan perbuatan dosa menzalimi majikannya? Karena dia paham betul prinsip kaidah, prinsip kehidupan. Apa itu? Tidak akan berhimpun, tidak akan bergabung kezaliman dengan keberuntungan, dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan. Artinya zalim itu membawa sengsara, zalim itu membawa celaka. Sedangkan adil itu, berbuat baik itu akan membawa keselamatan, kebahagiaan, dan keberuntungan. Itu dijadikan rumus kehidupan para jamaah. Ya, itu tadabbur yang berikutnya para jamaah. Nabi Yusuf bisa menyimpulkan seperti itu, bahwasanya kalau aku melakukan ini ajakan dari perempuan ini, aku telah zalim, dan kalau zalim aku gak akan bahagia, aku gak akan selamat. Jadi akalnya masih berpikir dengan normal, tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia bisa membaca situasi dan keadaan. Kalau saya iyain ini ajakan perempuan ini zalim, pasti ujungnya adalah sebuah petaka. Ya Bang. Betapa banyak orang yang tergoda dengan perbuatan korupsi umpamanya. Sekarang tergoda korupsi, dia nggak mikirin nanti belakangannya. Ternyata akhirnya begitu selesai dia lakukan, terjeratlah dia dengan berbagai macam kesulitan, ketahuan, ketangkep, dihukum dan lain sebagainya. Saat itu dia berpikir bukan nikmatnya berbuat zina doang, tapi dia pikirkan konsekuensinya. Dan
rumus kehidupan berikutnya para jamaah, ketika kita bisa selamat dari jeratan-jeratan perbuatan zalim, maka yang berikutnya adalah buahnya, hasilnya adalah berbagai macam keberuntungan, berbagai macam kebahagiaan hidup yang akan kita dapatkan. Dan lihatlah faktanya, ketika Nabi Yusuf bisa keluar dari jerat-jerat gangguan rayuan wanita tadi, apa yang dihadapi, yang diterima oleh Nabi Yusuf alaihissalam, kehidupannya terjadi banyak sekali kebaikan. Dia masuk penjara, memang dijebloskan ke dalam penjara saat itu, tapi Allah juga yang sudah mengatur bagaimana Nabi Yusuf itu bisa akan keluar dari penjara. Ya, lalu kemudian sampai dia berakhir menjadi seorang penguasa, menjadi seorang bendahara negara. Bahkan persoalan yang sedang dia hadapi saat itu apa? Dia berpisah dengan bapaknya, orang tuanya. Dia berpisah dalam waktu yang cukup lama. Dia ingin ketemu lagi dengan bapaknya, dia ingin ketemu dengan saudara-saudaranya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan itu semua keberkahan dalam hidupnya ketika dia bisa menghindari dan menjauhi dosa dan maksiat. Jadi ini para jemaah sekalian yang berbahagia, tadabbur kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah hati-hati terhadap sebuah dosa dan maksiat yang kita tidak pernah sangka-sangka, tidak pernah kita duga-duga, dan tidak kita sengaja tiba-tiba datang dalam kehidupan kita. Nabi Yusuf tidak pernah membayangkan akan mendapatkan ujian seperti ini. Tiba-tiba aja sekonyong-konyong wanita itu tahu-tahunya suka sama dia. Ya, lalu kemudian mengajaknya untuk berbuat dosa. Hati-hati terhadap dosa yang datang dengan tiba-tiba. Karena dosa itu ada yang sudah datang langsung, ada nyata di depan mata kita, ada yang belum. Nah, ini adalah ayat yang sedang menceritakan dosa yang udah ada nyata di depan kita, maka kiat cara menghindarinya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf tersebut. Adapun kalau dosa itu belum ada kelihatan di depan mata kita nyata, maka cara menghindarinya adalah dengan menjauhi sarana-sarana yang dapat menghantarkan kita, menyeret kita pada perbuatan dosa tersebut. Kalau kita takut dengan perbuatan zina, jangan dekat-dekat, jangan suka-suka melihat perempuan, jangan suka goda-godain perempuan. Kalau dia suka sama kita gara-gara kita godain, bahaya itu. Jadi jangan melakukan hal-hal yang bisa memicu ke arah sana. Tapi kalau sudah ada di depan kita, inilah yang harus dilakukan. Cari alasan sebanyak-banyaknya, alasan yang terkait dengan Allah, dengan akhirat, maupun alasan yang terkait dengan hukum di dunia.